Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama yang saya hormati Ibu dosen pengasuh mata kuliah pengantar teknologi informasi, yaitu Ibu dosen Fesa Asisifa Nurul HAG Eskom MMSI. Baik Ibu, terkait dengan soal UTS, di sini saya akan memperkenalkan nama lengkap saya Yasman Eliza Luhu, biasa dipanggil dengan nama Yasman, dengan NIM 210201070077. Saya izin menjawab Bu terkait tugas kuliah, yaitu dengan judul dengan soal membuat makalah terkait perubahan teknologi apa saja yang terkait di sekitar Anda. Kebetulan Bu, saya akan mengambil judul makalah yaitu perubahan teknologi yang terjadi saat ini di daerah Jakarta ataupun di Jawa Barat. Pertama-tama dulu saya membacakan kata pengantar. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, makalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Makalah ini disusun sebagai bagian dari upaya untuk memahami dan menganalisis perubahan-perubahan besar yang terjadi dalam dunia teknologi saat ini. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi terus berkembang dan menghadirkan dampak yang luas bagi kehidupan manusia, mulai dari sektor ekonomi, sosial, hingga budaya. Adapun tujuan dari penyusunan makalah ini adalah untuk memberikan gambaran tentang perubahan-perubahan teknologi yang paling signifikan saat ini, serta dampaknya yang ditemukannya terhadap masyarakat di industri di seluruh dunia. Dalam makalah ini, kami membahas beberapa topik utama, seperti kecerdasan buatan AI, Internet of Things, IoT, blockchain, teknologi 5G, dan energi terbarukan, serta bagaimana teknologi-teknologi ini mengubah cara kita bekerja, berinteraksi, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Penyusunan makalah ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik berupa saran, masukan, maupun bimbingan dalam proses penyusunan makalah ini. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan wawasan yang berguna bagi pembaca, serta dapat meningkatkan pemahaman kita mengenai pentingnya perkembangan teknologi dalam kehidupan kita. Akhir kata, kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran ataupun masukan yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Jakarta, 19 Desember 2024, Yasman Eliza Luhu. Daftar isi saya izin Bu tidak membacakan, langsung saja pada pendahuluan. Perkembangan teknologi yang pesat di berbagai sektor telah membawa dampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya di seluruh dunia. Jakarta sebagai ibu kota Indonesia dan pusat ekonomi juga menjadi saksi dari berbagai perubahan teknologi yang terjadi. Perubahan ini mencangkup berbagai aspek, mulai dari transportasi, sistem komunikasi, teknologi informasi, hingga inovasi di sektor industri dan pemerintah. Makalah ini bertujuan untuk membahas berbagai perubahan teknologi yang telah terjadi di Jakarta dalam beberapa tahun terakhir, serta dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan kota itu sendiri. Perubahan teknologi yang terjadi di Jakarta. Yang pertama, nomor 1 saya bacakan, transportasi dan mobilitas. Transportasi berbasis aplikasi atau ride hailing, salah satu perubahan besar yang terjadi di Jakarta adalah hadirnya layanan transportasi berbagai aplikasi seperti Gojek, Grab, dan sebagainya. Teknologi ini telah mengubah cara masyarakat jalan Jakarta berpergian. Layanan ini menawarkan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna untuk memesan kendaraan melalui aplikasi yang pada gilirannya menurunkan ketergantungan pada transportasi konvensional dan meningkatkan efisien mobilitas di Jakarta. Transportasi publik dan smart city. Jakarta juga mengalami perubahan teknologi di sektor transportasi publik. Penerapan sistem tiket elektronik pada Transjakarta dan KRL, komuter lain, serta integrasi sistem pembayaran digital transportasi umum. Menjadi perjalanan lebih mudah dan efisien, pembangunan infrastruktur berbasis teknologi seperti MRT atau Mass Rapid Transit dan LRT, Light Rail Transit, juga menunjukkan upaya besar untuk meningkatkan kualitas transportasi publik. Dan nomor 2 yaitu penerapan teknologi digital dalam bisnis. E-komersi dan startup.
Jakarta menjadi pusat bagi sebagai perusahaan rintisan, startup di bidang teknologi perkembangan e-komersi, seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, yang berkembang pesat di Jakarta menunjukkan perubahan besar dalam pola belanja masyarakat. Adanya platform digital ini tidak hanya memudahkan masyarakat dalam berbelanja, tetapi juga membuka peluang bisnis baru di sektor teknologi, finance, dan pembayaran digital. Perkembangan fintech Jakarta teknologi yang pesat di Jakarta memungkinkan masyarakat melakukan transaksi finansial secara lebih praktis melalui aplikasi perbankan dan dompet digital seperti GoPay, OVO, Dana, dan Link Aja. Sistem pembayaran digital ini memudahkan transaksi tanpa uang tunai sehingga mengurangi ketergantungan pada uang fisik dan mempercepat proses transaksi ekonomi. Dan yang ketiga, infrastruktur dan teknologi informasi. Internet cepat dan jaringan 5G. Salah satu perkembangan teknologi yang terlihat di Jakarta adalah peningkatan kualitas dan kecepatan jaringan internet. Dengan adanya jaringan 4G yang luas dan peluncuran jaringan 5G, akses internet menjadi lebih cepat dan stabil. Hal ini memberikan dampak besar pada sektor pendidikan, pekerjaan, serta hiburan digital seperti streaming dan gaming. Smart City dan Internet of Things atau IoT, Jakarta juga tengah mengembangkan konsep Smart City dengan memanfaatkan teknologi IoT atau Internet of Things. Berbagai inisiatif Smart City ini mencangkup pemantauan lalu lintas secara real time, pengelolaan sampah, penerangan jalan yang dapat diatur secara otomatis, serta penggunaan sensor untuk meningkatkan efisien layanan publik dan kualitas hidup warganya. Dan yang keempat, pertumbuhan sektor industri. Otomasi dan robotika. Teknologi otomasi dan robotika semakin berkembang di sektor industri Jakarta. Banyak perubahan di Jakarta yang melalui mengadopsi teknologi ini untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya. Misalnya, penggunaan robot di pabrik-pabrik untuk menggantikan pekerjaan manual yang berulang dan berisiko. Big data dan analitik. Perusahaan-perusahaan di Jakarta semakin memanfaatkan big data dan teknologi analitik untuk meningkatkan pengambilan keputusan bisnis. Penggunaan data untuk memahami perilaku konsumen dan tren pasar menjadi sangat penting dalam strategi bisnis mereka. Kelima, sektor pendidikan dan pembelajaran digital. Pembelajaran daring dan e-learning salah satu perubahan teknologi yang paling terasa akibat pandemi COVID-19 adalah adopsi teknologi pembelajaran daring atau online. Sekolah-sekolah dan universitas di Jakarta mulai menerapkan sistem pembelajaran digital melalui platform seperti Zoom, Google Meeting, dan Microsoft Teams. Ini membuat peluang untuk sistem pendidikan yang lebih fleksibel dan aksesibel bagi masyarakat Jakarta. Aplikasi edukasi dan kursus online. Banyaknya aplikasi edukasi yang tersedia di Jakarta seperti Ruang Guru, Zenius, dan Khan Academy memberikan alternatif pembelajaran yang lebih interaktif dan berbasis teknologi, terutama bagi generasi muda yang terbiasa dengan teknologi. Dampak perubahan teknologi terhadap masyarakat Jakarta. Di sini ada dampak positif, yaitu kemudahan akses informasi dan layanan. Perubahan teknologi ini, Jakarta memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dan layanan lebih mudah, mulai dari transportasi hingga perbankan dan pemerintahan. Hal ini meningkatkan kenyamanan hidup, efisien waktu. Peningkatan kualitas hidup, penerapan teknologi di sektor publik dan swasta juga memberikan dampak positif dalam peningkatan kualitas hidup, seperti pemantauan kualitas udara, pengelolaan sampah yang lebih efisien, serta pengaturan lalu lintas yang lebih baik. Peluang bisnis dan pekerjaan sektor teknologi telah membuka peluang bisnis dan pekerjaan baru, terutama di bidang digital, finance, dan startup. Bagi orang Jakarta kini bekerja sebagai pengembangan aplikasi digital marketer atau melalui bisnis berbasis teknologi. Dan dampak negatif, ketergantungan pada teknologi.
Meskipun teknologi memudahkan hidup, ketergantungan yang berlebihan terhadap teknologi juga dapat membawa dampak negatif, seperti berkurang interaksi sosial fisik antar individu, penyalahgunaan teknologi, teknologi informasi dan komunikasi yang dapat merugikan masyarakat. Jakarta juga harus menghadapi masalah keamanan siber yang semakin kompleks seiring berkembang teknologi. Ketimbangan akses teknologi, meskipun Jakarta berkembang pesat dalam hal teknologi, masih ada kesenjangan dalam akses teknologi berbagai kalangan masyarakat, khususnya bagi mereka yang berada di lapisan sosial ekonomi bawah. Dan di sini saya mengambil kesimpulan, perubahan teknologi yang terjadi di Jakarta mencakup berbagai sektor penting seperti transportasi, bisnis, pendidikan, dan industri. Jakarta telah mengadopsi banyak teknologi baru yang memperbaiki efisiensi dan kualitas hidup warganya. Namun di balik manfaat, ada juga tantangan yang harus dihadapi seperti ketergantungan pada teknologi, penyalahgunaan informasi, dan kesenjangan dalam akses teknologi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi sambil menjaga keseimbangan antara kemajuan dan dampak sosial yang ditimbulkan. Saran saya, pemerintah Jakarta perlu terus mendorong pengembangan teknologi yang inklusif dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dua, pendidikan teknologi harus diperkenalkan lebih dini, sehingga masyarakat dapat memahami dan memanfaatkan teknologi dengan bijak. Dan yang ketiga, masyarakat harus lebih berhati-hati dalam menggunakan teknologi, terutama dalam hal keamanan dan pribadi dan informasi di dunia maya. Daftar pustaka saya, Jakarta Smart City 2023, program dan inisiatif Smart City Jakarta, Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2023, transformasi digital di Indonesia, Setiawan A, dan 2023, pengaruh teknologi digital terhadap bisnis di Jakarta, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, serta nomor 4, Badan Pusat Statistik 2023, perkembangan teknologi di Jakarta. Sekian dari tugas UTS dari makalah saya, Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.